pagi teman-teman, salam sehat semua. Ini adalah sweet corner saya. Jadi setiap pagi pojokan sambil minum kopi di sini. Mestinya bikin kopi dulu tadi di sini. Terus saya merasa enak sekali di sini karena ini benar-benar kayak lebih dekat ke sumber energi, yaitu energi dari langitan, sang arah timurnya di sana. Jadi sambil ngopi, saya biasa merenungkan sebentar di sini, mendengarkan suara gemericik air, ada natural pond di sana. Nah sekarang saya ada megang satu lagi nih benda, yaitu semprotan. Kenapa? Karena di sini sekarang juga sudah ada hadiah dari bocah-bocah langitan. Jadi bocah langitan itu istilah aja ya, artinya kita ini para bocah langitan biasanya adalah orang-orang yang di masa-masa awalnya itu akan banyak mengalami drama, derita, cemooh dan sebagainya. Karena kita mungkin tak kelihatannya beda, nggak sama dengan yang lain. Kadang-kadang nggak jauh-jauh dari kata dianggap gendeng, edan, sableng dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita itu nanti pada saat saya yakin, jadi kalau teman-teman ada yang seperti kelihatannya mungkin agak aneh, bahkan agak terkucil, terbuang gitu ya. Nanti ada saatnya kalau kita sudah bisa menemukan jati diri kita, yaitu dengan mengenal diri kita sendiri dan berdamai dengan diri kita sendiri. Nanti kita akan menyadari bahwa kita emang hadir tuh bukannya kita memang mungkin nggak sama, karena kita mungkin punya sebuah tugas. Anggaplah kita tugas kita untuk mewarnai kehidupan ini supaya nggak monoton. Jadi mungkin agak beda dengan yang lain, tapi secara prinsip sama, kita sama-sama ciptaan ya. Nah ini contoh di sini ada dari Ahoy ya, kemarin baru datang. Nah, dia lagi, ini seniman sejati kalau Ahoy ini, memang apa aja dikutik dari kayu, dari ini sekarang lagi asik main tanamannya yang ini, yang dunia kaktus dan sebagainya. Makasih ya Ahoy. Ini kita simpan dulu biar seger. Set. Nah, terus di sini juga ada satu lagi, sambil kita siram juga, yuk mandi. Ini dari Mas Dede dari Ruang Tanam. Ini kita kasih embun penyegaran dulu ya. Mas Dede ini juga unik. Jadi di antara kita itu kadang-kadang punya kalau ketemu itu kayak orang kita ini normal gitu ya. Nah, bahkan belum ketemu pun ada kontak batin biasanya. Saya ketemu, artinya kontak dengan Mas Dede itu pas pada waktu ngelihat di Instagramnya dia, lucu tuh dia, begini, ada liputan kita gini ya, saya bilang ikut gitu. Nah itu saya udah kontak, makanya begitu ketemu udah kayak kerasa deket ya. Nah ini kita akan taruh, makasih ya Mas Dede. Oh iya, ada asbaknya juga nih dari Mbak Wenda, makasih Mbak Wenda nih. Rupanya Mbak Wenda ini kita juga normal ya Mbak Wenda ya. Mbak Wenda suka mainan ini tanah liat, bagus. Ini kita taruh di mana? Di sini. Nah, coba ya. Ini menjadi latar belakang untuk sebuah karya seni dari seorang kawan. Udah lama nih nggak kita ketemu. Kira-kira mungkin ada 10 tahunan. Oh iya, ada satu lagi. Kalau ini dari Pak Afandi, itu dari Bu Kartika. Buatannya Bu Kartika. Nah, ini mungkin kita bahas sedikit ya. Jadi ini namanya nanti di shoot ya, tebar pesona. Jadi ini si tebar pesona. Jadi ini begitu saya ngelihat pertama kali, wah saya langsung kesesem kontak gitu. Nah ini adalah karya dari Pak F. Widayanto, atau lebih dikenal dengan Pak Yanto. Pak Yanto itu seorang, intinya saya nanti kita tanya ya Pak, sebagai apa? Karena memang multi talent juga. Tapi yang jelas dia memang karyanya di keramik bagus banget ya. Jadi seniman keramik yang wah itu kalau saya bilang kelasnya mungkin sudah mendunia ya. Nanti kita dalam waktu dekat kita akan ketemu dengan Pak Yanto karena kebenaran lagi mengadakan sebuah pameran. Saya sendiri ketemu Pak Yanto itu kira-kira mungkin 10 tahun, plus minus 10 tahun lebih sih saya rasa. Itu di sebuah proyek yang di arsiteknya adalah
Bapak Yori Antar, seorang mentor saya, guru saya, itu guru besar saya, Pak Yori. Pak Yori, makasih banget ya atas semua dukungan, doa, dan pelajaran yang diberikan pada saya. Minta maaf nih saya si anak bandel. Nah, kembali ke Pak Yanto. Pak Yanto ini, jadi waktu saya dapat tugas membuat sebuah feature wall di sebuah kediaman di daerah Ancol, arsiteknya Pak Yori, kontraktornya Bapak Sarjono. Wah, keren-keren ini. Kemudian sang ownernya itu luar biasa, jadi benar-benar pecinta seni juga, berat. Makanya salah satu koleksinya adalah barang-barang karya dari Pak Yanto. Nah, kebenaran pada waktu di dinding itu ingin membuat sebuah karya juga. Jadi Pak sang owner meminta Pak Yanto untuk membuat sebuah karya, itu patung Bunda Maria. Nah, saya bilang patung Bunda Maria itu akan dikelilingi, bahkan boleh dibilang dibuat sebuah cerukan di batu yang akan kita buat juga. Jadi saya bilang, saya boleh nggak saya dapat data siapa sih dia, karena dulu saya juga nggak tahu siapa dia. Kemudian begitu saya ngelihat ada gambar kecilnya gitu ya, gambar hanya kayak gambar seperti atas kertas, nah cari koran atau mungkin kertas apa, itu saya lihat, wah saya kaget, bagus sekali gambarnya. Belum jadi ya, baru cuman gambar itu dulu. Saya bilang, saya mau ketemu saya memang dalam membuat karya, kalau memang ada karya seni di area yang akan kita buat karya batunya, saya secara spontan memang ingin mengenal lebih dekat karyanya. Bahkan kalau memungkinkan, yaitu sang yang membuat karya tersebut. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih connect. Jadi karena kalau ada sebuah karya seni di area batu yang akan dipasang, artinya dia menjadi seorang jagoannya di situ. Nah, tugas saya mengimbangi. Artinya saya membuat sebuah background yang pas untuk sang jagoan itu, sang tokoh tersebut. Makanya saya berusaha selalu untuk yuk ketemuan yuk. Saya ingin ketemu dengan sang perupanya. Di situ saya juga bisa melihat karya seperti apa, dan yang hal kedua, saya bisa belajar dan juga bisa berkawan. Dengan itu kita kayak sekolah menambah masukan kita, menambah wawasan kita. Nah, ini nanti dalam waktu dekat kita akan hubungi Pak Yanto, karena Pak Yanto sekarang lagi mengadakan sebuah pameran. Bagus loh pamerannya, namanya ada kata fun with fan atau fun with fan kalau nggak salah ya. Nanti kita akan hadir di sana juga ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa membawa manfaat, membawa keceriaan juga buat teman-teman semua. Bahkan nanti ikut datang ya di sana, bagus bener kok. Ini karyanya cakep bener nih. Ini namanya si Tebar Pesona. Pak Yanto tuh kalau membuat sebuah karya biasanya membuat beberapa karya dalam suatu masa. Jadi bisa jadi 2 tahun atau 3 tahun dia bikin mungkin 20 buah atau 40 buah, tergantung dari tema yang dia inginkan. Nah, kemudian diadakan sebuah pameran single atau apa istilahnya, solo exhibition, biasanya pameran tunggal ya. Nah, jadi cuma ada satu-satunya, dan ini kebenaran adalah koleksi pribadi Pak Yanto. Ini saya bisa mendapatkan tentu juga dengan artinya dukungan dan kemurahan hati Pak Yanto. Nah, itu ceritanya juga seru. Pas posisinya di sini, karena di tempat ini Pak Yanto datang ke tempat saya, artinya setelah saya mendatangi Pak Yanto pun mengadakan kunjungan balik di sini, bermain juga. Wah, pas dia di sini ada sebuah bench dari batu yang memang bagus, panjang, bentuknya unik gitu ya. Pak Yanto duduk di sini dan nggak mau pergi-pergi. Udah, saya di sini aja Pak Irwan nih, katanya. Ini buat saya aja, katanya. Dia bilang ya monggo gitu. Kenangan itu kira-kira ya mungkin lebih dari 10 tahun sih saya rasa ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Selamat pagi, salam. Film, Ya. mendengarkan komentar orang lain itu penting. Wah, ini menarik sekali. Saya jadi boleh bilang tergugah. Ini
menjadi masukan juga buat saya, artinya, dan untuk lebih meyakinkan pada, lebih percaya diri lagi. Tadi Bapak bilang bahwa sebuah kisah itu bisa diwujudkan lagi dalam berbagai zaman sesuai dengan kondisi, dan artinya sesuai dengan daya cipta sang sutradara tersebut. Jangan ada keraguan, Pak. Karena memang nggak mungkin sama seperti kita kalau membaca sebuah novel, atau kalau kita bilang banyak zaman kita dulu cerita silat, Pak, komik atau silat, Gan KL atau Koping Ho.